Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa KK TV yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah. Dan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin agar ibadah kita dapat kita laksanakan secara maksimal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa KKTV untuk berbincang tentang masalah zakat mal. Jika kemarin kita diskusi tentang zakat fitrah, maka pada saat kali ini kita perbincangkan tentang zakat mal dengan satu narasumber yang luar biasa, yang pada saat ini sudah hadir di samping saya. Ini Bapak Dr. Ahmad Syakur, LC-MEI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya dan berdiskusi tentang masalah zakat mal Pak Syakur. Ya. Mengingat saat ini atau setidaknya akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir perhatian masyarakat terhadap zakat mal lumayan bagus, bahkan ada beberapa regulasi yang sudah dirumuskan oleh pemerintah terkait dengan zakat secara umum dan juga lembaga zakatnya. Nah, ini tentu merupakan satu hal yang sangat menggembirakan bagi masyarakat, bagi umat Islam, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Nah, barangkali Pak Syakur bisa dijelaskan terkait dengan pengertian zakat maupun zakat mal itu. Oh ya. Zakat itu kan harta dari kita umat Islam ya, yang harus kita serahkan kepada orang-orang du'afa yang kemudian kita kenal dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Jadi bagian daripada harta orang muslim yang karena kewajiban maka ada ketentuannya, ketentuan daripada zakat itu, orang yang wajib membayar zakat itu siapa, syarat-syaratnya seperti apa, kemudian harta yang sudah wajib zakat itu juga syaratnya seperti apa begitu. Kemudian kalau sudah wajib dibayar zakatnya, kemudian bayarnya itu yang dibayarkan itu berapa, itu kan ada ketentuannya dalam. Iya. Ya. Jadi zakat yang ada di mustahik yang harus diberikan kepada zakat adalah harta yang ada di mustahik, muzaki orang muslim muzaki, yang mampu yang mampu yang harus diserahkan atau diberikan kepada mustahik begitu ya. Itu zakatnya. Baik, barangkali bisa dijelaskan juga tentang apa sih atau ya ketentuan untuk zakat mal itu sendiri. Ya, jadi zakat itu kan bagian daripada sodakoh ya. Jadi sodakoh itu kan artinya pemberian kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi memberikan harta kepada orang lain karena kebutuhan itu namanya sodakoh secara umum. Nah, sodakoh yang diwajibkan itulah yang kemudian namanya zakat. Nah, karena diwajibkan maka ada ketentuan-ketentuan siapa yang sudah wajib membayar zakat dan itunya. Secara umum kan harta itu yang sudah wajib dibayar zakatnya kan yang memenuhi beberapa persyaratan ya. Yang pertama itu kan syarat harta itu adalah harta yang berkembang. Artinya harta itu adalah harta yang dimungkinkan untuk dikembangkan. Dalam hal ini misalnya harta rumah yang ditempati itu tidak termasuk berkembang, karena tidak mungkin diinvestasikan kan, tidak mungkin diinikan. Coba kendaraan pribadi yang kita gunakan untuk untuk bekerja macam itu tidak produktif, jadi tidak diwajibkan zakatnya. Sementara kalau yang berkembang atau produktif, potensi produktif ya misalnya ya uang, emas yang disimpan, kemudian
hasil pertanian dan seterusnya itu. Peternakan itu ya. Itu yang syarat pertama ya. Kemudian syarat yang kedua kan harta itu memenuhi nisab. Nah, nisab itu adalah batasan minimal harta itu kena zakat. Ya. Jadi kalau zakat mal itu adalah orang yang telah mencapai nisab harta itu baru dikenai zakat. Kalau fitrah kan pokoknya orang yang punya kelebihan kebutuhan pokok satu hari itu ya pada malam Idul Fitri itu kan minimal sekali ya. Kalau harta zakat mal itu orang yang mencapai hartanya yang produktif tadi itu mencapai nisab. Lebih daripada nisab. Itu kan misalnya kalau pertanian itu nisabnya kan 5 wasak. 5 wasak itu ulama kemudian kalau ini kan dengan kilo kan agak perbedaan ya. Tapi yang paling minim itu paling rendah itu 520 kilo kilogram beras. 520 kilogram beras. Ada yang 600. Itu kalau dalam bentuk beras atau dalam bentuk padi? Beras. 520 kilogram beras itu yang sudah beras. Kalau padi yang masih gabah itu juga ada sekitar ada perbedaan, ada 600, ada sampai yang paling tinggi itu sekitar 800. Pandangan ulama tentang nisab itu ada ininya. Ya karena ini terkait dengan apa ya cara mengukur ya takaran zaman klasik itu kan. 5 wasak itu kan kalau zaman klasik itu kan 1 wasak itu 60 sok. Sementara 1 sok itu kan 4 mud. 4 mud. Jadi 1 mud itu kan segini nih. Segini ini 1 mud. 1 caruk gitu ya. Kalian kan orang kan menakar jangankan orang lain. Saya sendiri misalnya 4 kali nyawuk gini kan berbeda. Kalau itu kemudian dicatatkan kali berapa itu kan otomatis berbeda. Itu kita memahami perbedaan ulama itu di situ cara ininya. Itu kalau itu pertanian. Pertanian. Tapi ada nggak perbedaan satu misal kan orang bertani itu kan ada yang nanam padi, kemudian kadang nanam jagung, ada yang nanam gandum. Itu ada nggak perbedaan dari masing-masing jenis tanaman itu? Ini kan patokannya adalah beras itu ya 5 wasak ini. Jadi hasil buminya itu 5 wasak itu. Jadi kalau nanam padi ya padinya, nanam jagung ya jagungnya begitu ya. Yang perbedaan itu kalau di pertanian itu kan yang jadi perdebatan ulama itu apakah dibatasi bahwa hasil bumi itu hanya yang makanan pokok saja atau semua hasil bumi gitu. Satu misal orang nanam buah-buahan itu wajib dizakati atau tidak ini? Yang kalau di sekitar sini kan yang banyak kan tebu. Ini kan kalau mazhab Syafi'i itu kan yang wajib dizakati jadi makanan itu adalah makanan pokok. Makanan pokok saja. Makanan pokok dan yang bisa disimpan yang awet awet begitu. Tapi sekarang itu yang banyak diinikan oleh kaum muslimin sekarang para cendekiawan itu kan mazhabnya Abu Hanifah. Mazhabnya Hanafi yang mengatakan bahwa semua hasil bumi itu yang ditanam oleh manusia itu wajib dizakati. Jadi semua tidak dibatasi pada makanan pokok saja. Ini kayak Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi dan banyak ulama-ulama kontemporer itu memegang pandangan ini. Yang semua hasil bumi karena pandangannya mereka kan melihat ini lebih adil gitu. Masa orang yang menanam padi wajib bayar zakat sementara yang nanam pohon tanaman yang lain yang kadang-kadang nilainya lebih tinggi, lebih ekonomis itu tidak wajib dizakati. Atau ada yang zakati katanya zakatnya zakat perdagangan. Tapi permasalahannya kan kalau misalnya tebu atau yang nanam itu zakat perdagangan itu perbedaannya masih tinggi. Karena kalau perdagangan itu nisabnya itu kan 85 gram emas. 85 gram emas itu kan kalau anggap sekarang misalnya nilai hampir 1 juta kan 1 gramnya ya. 900-an lah kira-kira. 80-an juta baru dapat zakat. Sementara kalau pertanian kan tadi 5 wasak sekitar ya anggaplah 600 kilogram beras ya sekitar
6 juta, 7 juta Sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Terus di samping itu ininya persentasenya juga sangat berbeda. Persentase zakatnya itu kalau zakat pertanian kan minimal 5% itu. Sementara kalau zakat perdagangan kan cuma 2,5%. Jadi kalau misalnya pertanian orang-orang yang bukan makanan pokok, pertanian zakat perdagangan itu pertama nisabnya tinggi, yang kedua persentasenya rendah. Jadi masih belum begitu ini. Jadi itu pandangan ulama kontemporer itu begitu. Iya, padahal menanam tanaman sekarang ini seperti sayur-sayuran dan lain-lain, pokoknya yang bukan makanan pokok itu hasilnya jauh lebih besar daripada menanam makanan pokok begitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau seperti ini, seperti hewan-hewan atau ternak itu berapa kira-kira nisab dari masing-masing zakatnya? Kalau ternak itu kan kalau di Indonesia yang umum kan kambing sama sapi ya. Kalau kambing itu kan nisabnya 40 ekor. 40 ekor. Jadi sapi itu 30 ekor. 30 ekor. Ya. Kalau di kita fikih kan 3 itu ya, sama unta itu 55. Cuma di sini kan nggak ada unta. Ya, paling kerbau gitu kan. Ya, kerbau hampir sama dengan sapi ceritanya. Ya, disamakan dengan sapi gitu. Tapi ini juga agak menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kalau kambing itu 40, kemudian sapi itu 30. Ya. Padahal sapi dengan kambing itu selisihnya kan nggak banyak untuk batasan nisabnya. Sementara untuk nilainya itu kan jauh. Satu sapi itu dibelikan bisa dapat 2 kambing gitu kan. Ini bahkan bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi gimana ini? Ya kalau kambing itu kan ininya rentang ininya panjang. Jadi orang yang mempunyai 40 ekor kambing sampai 120 itu kan diwajibkan 1 ekor kambing. Tapi kalau sapi itu pertama 30 kan sama. Tapi yang 30 ekor sapi itu yang dikeluarkan kan sapi yang masih kecil. Jadi istilahnya kan kalau dalam kitab itu ada dalam musinnah, sama ininya ada hakoh sama musinnah. Itu kan kambing yang sapi yang usia 1 tahun. Dan yang kalau sudah di atas 40 itu sapi usia 2 tahun ke atas. Itu ininya. Jadi dalam bahasa kecil. Jawa pedet gitu ya kalau ya mungkin. Nah, kemudian begini, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah apakah untuk mengeluarkan zakat itu begitu punya sampai 1 nisab itu kemudian harus mengeluarkan zakat atau ada batas waktu selama sekian bulan atau selama berapa waktu itu baru wajib dikeluarkan zakatnya? Oh ya, tadi kan syarat dari kewajiban zakat itu kan belum selesai, baru nisab. Kemudian syarat berikutnya kan mencapai haul kan, 1 tahun. Jadi tidak serta-merta mencapai nisab langsung dibayar zakat, tapi mencapai nisab itu 1 tahun. Nah, kecuali dikecualikan adalah pertanian. Kalau pertanian itu kan setiap panen. Setiap panen sama barang rikas. Rikas itu ketika mendapatkannya ini. Sementara yang lain-lain itu berbasis tahunan, bayar tahun. Kewajiban yang pertama adalah ketika misalnya perdagangan itu kan dimulai dari kecil kan. Setiap tahun kan ada keuangan, ada ini itu dihitung. Lah pas tahun pertama dia omset perdagangannya mencapai 1 nisab itu mulai haul sampai wajibnya adalah 1 tahun berikutnya. Ya. Berarti waktu pengeluaran zakat itu berarti bisa tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain ya? Iya, aslinya memang tidak sama. Jadi salah satu yang disalahpahami oleh masyarakat kan zakat mal itu identik dengan Ramadan, itu yang salah. Atau itu cari momen saja. Tapi sebetulnya kalau yang terutama yang pertanian itu kan pertanian kan jelas sekarang bisa 1 kali pertanian padi kan bisa 3 kali panen dalam 1 tahun dan ininya tidak terkait dengan Ramadan. Begitu juga dengan
kalau usaha dagang macam-macam jatuhnya haul itu kan tidak Ramadan. Iya. Tapi mungkin sebagian ulama, kebanyakan ulama kan membolehkan kalau kemudian dikalkulasi penghitungannya itu setiap Ramadan gitu ya. Misalnya kalau orang berdagang itu ya tahun pembukuannya ya Ramadan. Begitu. Kalau di Arab kan gampang begitu ya, karena tahun bulanannya kan pakai Hijriah. Sementara kalau di Indonesia kan enggak. Iya, oke. Nah ini kemudian apakah zakat itu harus dikeluarkan? Zakat mal itu harus dikeluarkan sesuai dengan barang yang dizakati. Masalah ini ya, ini ketentuannya itu kalau zakat mal itu ada dua pilihan kan. Kalau orang membayar zakat itu, yang pertama adalah membayar zakat itu sesuai dengan barang aslinya. Barang aslinya misalnya beras, hasil pertanian beras ya beras begitu. Gandum gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mayoritas ulama ya membolehkan membayar itu dengan uang. Diganti dengan uang gitu ya. Diganti dengan uang senilai dari barang itu. Jadi hanya dua pilihan itu yang mayoritas ulama ininya. Barang aslinya atau uang. Tidak boleh diwujudkan dengan yang lain. Misalnya yang sekarang itu orang mewujudkan zakat dengan sembako, itu enggak boleh cara ininya hukum. Karena kalau sudah berupa sembako atau ini kan itu mempersempit penggunaannya pada orang yang membutuhkan. Kalau uang itu kan memperluas, bahkan memudahkan orang yang mustahik zakat itu memanfaatkannya lebih luas. Bisa digunakan untuk apa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau beras kan atau kalau barang aslinya kan memang itu barang aslinya kan. Tapi kalau diwujudkan sembako, kadang-kadang orang fakir itu kan atau orang miskin kan butuhnya bukan sembakonya. Lah itu kan butuhnya kalau macam-macam gitu. Untuk bayar utang masa ini kan akhirnya kerepotan, akhirnya dijual. Misalnya dijual kan harganya lebih murah. Nilainya jadi menurun nilainya ininya dan seterusnya. Jadi boleh diganti dengan uang begitu ya. Itu yang mayoritas ininya. Ini berbeda dengan fitrah ya. Kalau fitrah itu ya memang ada juga fitrah itu membolehkan pakai uang. Mazhab Hanafi kan membolehkan bayar pakai uang. Tapi diutamakan dalam bentuk bahan makanan. Makanan itu kalau fitrah kan. Kalau zakat mal itu boleh diganti dengan uang untuk mempermudah pemanfaatan bagi mustahik. Baik. Nah ini selanjutnya gini. Di dalam negara kita itu sudah membuat regulasi ya tentang pengelolaan zakat gitu kan. Tentu di sini ada zakat fitrah, ada zakat mal begitu kan. Ada Undang-Undang nomor 38 tahun 99, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, ada PP nomor 14 tahun 2014 ini. Nah, sejauh ini bagaimana sih pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut di tengah masyarakat? Kalau Undang-Undang nomor 38 tahun 99 itu kan sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu. Kemudian kalau PP itu otomatis PP nomor 14 itu adalah penjabaran daripada undang-undang itu. Jadi kalau undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 38 tahun 99 itu kan semangatnya itu menumbuh suburkan lembaga-lembaga zakat. Jadi di situ kerannya dibuka lebar sehingga ya ada perbedaan perbedaan mendasar dengan undang-undang yang baru yang tahun 2003 tahun 2011 itu. Jadi kalau menurut undang-undang yang lama itu pengelola zakat di Indonesia itu ada dua, BAS sama LAS. Dan itu kedudukannya sejajar. Sejajar ininya. Nah, jadi ya independen masing-masing dan ininya. Nah, kemudian tahun 2011 dikatakan Undang-Undang nomor 23 itu ada konsep yang berbeda. Jadi pertama dari nama, kemudian namanya menjadi Basnas itu kan. Basnas sampai ke bawah. Kemudian di situ adalah semangatnya adalah semangat untuk penataan. Penata dan pengelolaan zakat di Indonesia itu kalau undang-undang yang baru itu adalah yang dinaikkan adalah Basnasnya. Sementara LAS itu adalah di bawah koordinasi Basnas harus. Gitu. Jadi, ini semangat yang berbeda.
Nah, sehingga aturan itu yang bikin undang-undang yang baru itu 2011 itu kan lama, itu kontroversi lama. Sehingga kan baru diberlakukan secara penuh kan tahun 2015. Nah, setelah ada PP itu kan. Karena sampai ke Mahkamah Agung juga sampai untuk di judicial review macam-macam ininya. Nah, itu karena Basnas itu lebih sebagai supervisi dari LAS begitu ya. Iya, kalau yang sekarang induknya itu Basnas. Nah, kalau dulu kan sejajar ini. Sekarang induknya Basnas, terus LAS itu ya di bawah koordinasi dengan Basnas. Basnas sebagai koordinasi ininya. Nah, kemudian ini ya, kalau melihat itu artinya zakat mal dalam konteks ini itu sebenarnya sudah mulai ditata sedemikian rupa, kan? Ini. Nah, dan mengingat bahwa zakat mal itu lebih fleksibel untuk pemanfaatannya, dan kemudian mengingat bahwa di Indonesia itu kalau kita lihat ya ada UMKM itu usaha kecil menengah itu sudah lumayan banyak. Makanya kalau saya lihat di data itu ada 64 juta lebih pada tahun 2020 kemarin itu kan. Ini baik yang mikro, menengah, kecil maupun menengah. Nah, kira-kira bisa nggak zakat fitrah itu digunakan untuk membantu para pengusaha seperti ini ya, supaya semakin perkembangan ekonomi semakin cepat begitu. Zakat mal ya? Ya, zakat mal. Ya, zakat mal itu kan ya banyak tasarufannya kan dibatasi kepada 8 asnaf, fakir, miskin, amil, ghorim kan, orang yang terlilit hutang kan, budak, mu'alaf, fisabilillah dan imusabil kan, ada 8 itu. Artinya kalau kemudian digunakan untuk pengembangan ekonomi, itu yang ini adalah zakat produktif. Harusnya menyasar dari 8 kelompok itu, ya terutama adalah kelompok miskin, terutama. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, sampai penghasilannya sangat kecil, minim punya ini. Itu biasanya kan orang-orang yang kalau sekarang orang fakir itu orang yang sudah mungkin cacat, dia sudah sangat ini kan. Sementara kalau miskin itu dia sudah punya penghasilan tapi kurang. Itu yang bisa ditingkatkan. Nah, kalau misalnya UMKM, pengusaha UMKM itu termasuk miskin, ya bisa kita kasih dana dari zakat itu. Karena sebetulnya ini kan konsep sudah lama ya, konsep sudah lama. Pembagian zakat itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dalam kitab-kitab klasik itu kan disampaikan orang miskin itu berhak mendapatkan zakat berapa. Nah, orang miskin itu kan kalau orang fakir itu berhak mendapatkan zakatnya kan sesuai kebutuhan 1 tahun. Itu kalau menurut Mazhab Syafi'i kan. 1 tahun. Kalau kebutuhannya 1 harinya misalnya 10.000 ya tinggal ngalihkan 1 tahun berapa. Itu fakir. Nah, kalau orang miskin kan ya kebutuhan 1 tahun plus ditambah bisa adalah untuk bagaimana upaya untuk meningkatkan penghasilannya dengan bisa diberi modal dan ini kan sebetulnya besar dana yang bisa. Jadi 1 orang itu bisa mendapatkan 5 juta, 10 juta itu bisa dalam zakat karena semua 8 kelompok itu kan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya orang yang terlilit hutang, itu kan dapat zakat berapa yang bisa untuk melunasi hutangnya. Nah, kalau misalnya hutangnya 100 juta ya. Nah, ini artinya sebetulnya zakat itu bisa dipikirkan sampai segitu bisa kalau kita ini kan. Jadi sampai 1 tahun ya hitungannya. Iya, itu kebutuhan 1 tahun. Anggapannya tahun depan kalau media masih miskin didapat dijatah lagi tahun depannya lagi ininya. Berarti kita itu masih memberikan zakat kepada mustahik itu masih minim berarti ya. Iya, kan apalagi di masyarakat itu ya bagi rata ini ya. Nah, tidak harus mengumpulkan kepada 1 orang. Makanya kenapa zakat itu lebih utama kan lewat amil. Karena ya itu tadi, kalau kita pemberdayaan zakat kalau memang biar berdaya dan hasilnya nampak itu pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi nampak itu, zakatnya 1 orang itu
tidak cukup untuk satu orang mustahik itu nggak cukup. Gitu. Karena butuhan 1 tahun itu. Nah, sehingga amil itu kan mengumpulkan zakat dari banyak orang, dari beberapa orang kemudian disalurkan ke satu orang pun bisa ininya. Dan itu bisa memetakan kebutuhan para mustahik itu kan ini. Kalau tidak lewat amil itu bisa numpuk di beberapa orang itu ya. Satu orang dapat dari sana, dari sana, dari sana. Sementara ada yang enggak. Artinya pengaturan yang cara ininya. Oke. Nah, kemudian begini, karena ada beberapa asnaf ya. Satu misal kayak Ibnu Sabil, kemudian Sabilillah, itu kan bisa dikatakan sudah tidak ada, bisa dikatakan juga maknanya bisa dikembangkan begitu kan. Ini. Nah, kira-kira bisa nggak itu difasilitasi satu misal dengan pembangunan fasilitas umum. Jadi zakat itu digunakan untuk satu misal pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Ya, mayoritas ulama itu kan berpendapatnya begini. Jadi zakat itu harus diserahkan kepada orang. Ada penyerahan kepada orang. 8 kelompok itu semuanya adalah orang. Nah, fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau di dalam kondisi perang ya pejuang yang tidak digaji, tidak ini. Terus kalau zaman dulu kan orang yang mencari ilmu agama dia sebagai bekal nanti ininya. Terus sama orang yang naik haji kalau zaman dulu. Nah, naik haji zaman dulu kan pakai berangkat bismillah gitu kan. Nggak diatur seperti sekarang. Kalau sekarang kayaknya nggak ada kalau itunya. Nah, tapi juga bisa ditambahi orang-orang yang mendakwahkan Islam di ininya. Nah, karena terikat dengan orang itu, maka zakat itu tidak mayoritas itu tidak bisa digunakan untuk pembangunan itu. Jadi untuk bangun fasilitas umum untuk meskipun masjid dan ininya nggak boleh. Kalau yang dibolehkan itu ya pembangunan untuk misalnya pembangunan yang untuk usaha, tapi itu sudah diserahkan kepada nanti diperuntukkan untuk fakir miskin dan untuk pengembangan usaha itu baru bisa. Jadi ini, tapi kalau untuk jalan, untuk ini masjid dan seterusnya tidak bisa, itu mayoritas ulama nggak bisa. Karena zakat ini kan ya kewajiban dalam harta yang untuk orang-orang yang membutuhkan. Sementara kalau untuk sarana-sarana itu masih ada harta-harta lain. Karena kewajiban kita dalam harta tidak terbatas pada zakat. Zakat itu kan kewajiban minimal. Dan kalau misalkan dirupakan dalam untuk fasilitas umum, nanti yang menggunakan juga umum gitu kan, bukan orang-orang yang berhak menerima zakat begitu ya. Jadi ini gambarannya para ulama menggambarkan kalau itu jangan semua fasilitas umum itu masuk fisabilillah sangat umum kan, sangat umum berarti nggak perlu dong pembagian sampai 8 asnaf itu kan. Nah, karena cukup dengan fisabilillah sudah selesai. Ya. Nah, di situ maka penafsiran klasik fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ada penekanan orangnya. Ya walaupun ada yang ada sebagian ulama yang membolehkan. Fisabilillah itu digunakan untuk bangun masjid. Ada sebagian ulama, tapi yang mayoritas untuk itu bangun madrasah ada yang membolehkan gitu ya. Yang mayoritas ulama tidak membolehkan. Nah, tapi dengan konteks seperti itu, kira-kira bagaimana sih pengembangan pengelolaan zakat untuk konteks kekinian supaya ini zakat itu betul-betul bisa dikelola sesuai dengan tujuan pemberian zakat itu. Yang awalnya mendapatkan zakat, diharapkan nanti pada tahun berikutnya sudah mentas gitu. Ini gimana harus dikelola zakat seperti itu? Ya makanya ini di Basnas itu juga bikin membagi pendistribusi zakat itu kan ada 2. Charity sama pemberdayaan. Dan diharapkan yang semakin lama semakin besar itu pemberdayaannya. Kalau charity yang hanya sekedar dikasih itu bantuan-bantuan itu kan tidak ada perkembangan cara ininya. Ya diharapkan pemberdayaan itu yang lebih banyak. Karena ini sebetulnya kan sudah itu tadi ada dasarnya bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan itu
bisa dikembangkan ditingkatkan ekonominya dengan zakat. Misalnya paketnya paket pemberdayaan, misalnya dimulai dari pelatihan, ya dikumpulkan pelatihan, kemudian dikasih modal, kemudian ada pengawasan, ada konsultan begitu ya untuk usaha-usaha begitu itu yang dikembangkan yang dikembangkan saat ini. Jadi artinya sebenarnya dalam konteks tertentu zakat itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, tapi umumnya adalah untuk tadi pemberdayaan masyarakat yang du'afa itu ya, yang fakir, miskin dan seterusnya begitu ya. Ya bisa untuk jadi sarana produksi, sarana itu bisa. Untuk misalnya dibelikan mesin untuk diusaha, mesin jahit, mesin produksi tempe tapi dan sebagainya. Itu langsung atas nama mustahiknya gitu. Jadi siapa? Nah, ada juga ya pemberdayaannya itu berupa sebetulnya yang sekarang ini ada ya sebetulnya pengaturan aja. Misalnya kan diwujudkan dengan pinjaman kan, pinjaman bergulir. Tapi sebetulnya kan pinjaman zakat itu nggak boleh dipinjamkan sebetulnya, tapi ini kan sebetulnya hanya ya strategi dari lembaga zakat kan. Jadi orang itu kalau dikasih dengan dipinjam itu kan berbeda. Sehingga sebetulnya yang kebanyakan itu lembaga zakat itu mengatakan ini dipinjami qardul hasan, setiap bulan harus nyicil sedikit demi sedikit. Tapi sebetulnya itu sudah diserahkan sebetulnya hartanya itu modal. Cuma tidak diberitahu dan nanti kalau sudah nyicil dia lancar di akhir ininya harta itu dikasihkan lagi ke dia. Nah, hanya pemberitahuannya aja dia ini supaya itu kan semangat untuk berusahanya. Supaya mereka tidak terlalu tergantung begitu ya. Kadang-kadang kan meremehkan kan kalau hanya zakat kebanyakan gitu. Makanya perlu karena orang miskin itu orang-orang du'afa itu kan kelemahannya di situ, manajemen sama ininya yang kurang perlu diinikan. Oke. Jadi itu harus berbasis pada mustahik personil mustahik gitu. Apapun bentuknya yang jelas harus berbasis nama dari mustahik itu untuk pengelolaan zakat mal. Baik. Nah, kemudian yang terakhir ini, kira-kira dari adanya regulasi, terus kemudian dari beberapa kecenderungan masyarakat yang sudah ada. Ini kira-kira sejauh ini menurut Pak Syakur bagaimana sih pelaksanaan zakat di lingkungan kita? Ya memang kebanyakan masyarakat kita masih belum banyak memahami tentang zakat mal ini ya. Karena memang ya banyak kompleks permasalahannya karena dulu zaman penjajahan kita dijajah lama 300-an tahun kan rata-rata kan di bawah kemiskinan sehingga orang nggak mikir zakat mal gitu. Mikirnya makan sekarang ini sehingga yang populer kan zakat fitrah karena zakat fitrah itu kan ya pokoknya besok ada kelebihan begitu jadi semua ininya dan setahun sekali gitu kan setahun sekali nih sementara zakat mal nggak banyak di ini kan ya PR-nya kita sekarang kan memang edukasi tentang zakat mal itu jadi kesadaran terhadap zakat mal yang masih perlu ditingkatkan begitu ya edukasi kemudian juga manajemen distribusinya yang harus diperbaiki, ditata ya, banyak yang ditata karena masih kebanyakan masih charity tadi itu, masih bantuan-bantuan yang tidak ada ininya, jadi belum tertata dengan baik. Baik. Mungkin harapan ke depan selain dari bagaimana agar zakat itu bisa dikelola dengan baik, masyarakat semakin sadar terhadap kewajiban untuk membayar zakat mal, apa kira-kira harapan Pak Syakur ke depan terkait dengan pengelolaan zakat ini? Ya harapannya kan pengelolaan zakat ini semakin profesional kan, artinya personal yang ada di pengelolaan zakat itu memahami hukum zakat, manajemen dan keuangan gitu kan, kemudian juga strategi-strategi yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan. Jadi kadang kebanyakan kan tidak memahami pemberdayaan atau ilmunya hanya yang ahli fikih ya fikih kadang fikih klasik yang dipahami
kemudian yang manajemen ya nggak memahami fikih dan ini. Nah, Iya, itu yang perlu ininya, butuh iya. ketelatenan yang perlu kita ini kan. Terus kemudian adalah sinergi antar lembaga itu. Sinergi antar lembaga Nah, ini yang sudah mulai dibutuhkan. banyak dirintis kan sebetulnya Mhm, lembaga-lembaga zakat itu membuat proyek bersama mhm, dengan proyek kampung zakat gitu. Ada mhm, di mhm. beberapa daerah sudah ada. Iya, Nah, itu kan perlu dikembangkan dengan lebih profesional gitu iya, kan. iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Syakur atas, kesediaan waktunya untuk, berbincang-bincang terkait dengan zakat mal yang, Hmm. dilaksanakan oleh umat Islam khususnya yang ada di, Indonesia. Nah, mudah-mudahan, pelaksanaan zakat, mal ini akan semakin meningkat dalam arti orang semakin sadar, bagi mereka yang punya kemampuan semakin sadar untuk membayar zakat malnya. Tanpa harus ditagih satu misal. Nah ini, kemudian para pengelola juga semakin profesional dalam mengelola zakat mal sehingga, zakat itu bisa dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Dan kemudian para mustahik juga memanfaatkan zakat itu dengan sebaik-baiknya sehingga, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, akan lebih berdaya lagi sehingga, mereka bisa, menjadi, muzaki tidak terus menjadi mustahil. Kira-kira begitu pemirsa, perbincangan kita pada, kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada pemirsa KK TV. Dari saya, saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.